Bapak, Ibu, teman-teman, hari ini kita akan berdoa novena 10 kali Salam Maria hari keempat. Kita berdoa 10 kali Salam Maria untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria agar pandemi corona di muka bumi ini segera berakhir. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, dibebaskan dari segala rasa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, dan dihapus olehnya, digantikan dengan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Sekarang, marilah kita mulai doa novena 10 kali Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Wujud doa pada malam hari ini, mohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Ireneli, Mas Kristiono, Bapak Hiru, Ibu Endang, Ibu Anti P. Gunawan, Bapak FX Dono Wibowo, Ibu Sugiharto. Mohon kekuatan untuk Tara dan Jordan. Kami bersama dalam doa. Mohon, ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi sakitnya. Jamahlah mereka dan berikanlah yang terbaik bagi sakit mereka. Amin. Mohon penyertaan Tuhan pada masa pandemi dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingi kami pada masa pandemi ini dengan berkat, rahmat, rezeki, dan kesehatan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan selalu bersandar kepadamu. Amin. Bagi teman-teman kami yang berulang tahun, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkati mereka dengan kesehatan, kebahagiaan pada hari ulang tahun mereka ini. Amin. Mohon kebahagiaan kekal dan kedamaian abadi bagi ayahanda dari Galih dan Langgam, ayah mertua dari Bapak Sugianto, Ibunda Novi Teresia Maria Purnama Heni Setio Mursanto, Leonardus William, Ibunda Handri Maria Teresia Reni Burhan, Ibu Dani Bambang, kakak ipar dari Pak Lopez, Jeffrey Dompas, Bartolomeo Sugiharto, Vincent Siatina, Roy Gunawan, Ferry Sonovil, Beni Pantas, Haryanto A, Joko Slamet, Jakobus Edi Juwono, Romo Antonius Wengkang, MSc. Ya Bapa yang murah hati, berikanlah pengampunan atas dosa dan salah para hamba-Mu yang telah meninggal ini. Semoga mereka berkumpul dengan para kudus di rumah-Mu yang penuh kedamaian dan ketenangan. Kami mohon, sampaikan permohonan-permohonan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh Salam rahmat Maria, penuh Tuhan rahmat. sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh terpujilah Engkau, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Session selanjutnya dilanjutkan dengan kesaksian iman, keyakinan yang membawa berkat oleh Bapak Robi Pepi. Untuk waktu dan tempat, moderator kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti pada hari-hari sebelumnya, 9 hari berturut-turut, Persaudaraan Devosi Maria akan mengadakan dan selalu mengadakan ibadat doa seperti yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lihat pada malam hari ini. Dan ini akan berlangsung hingga hari ke-9 nanti, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020. Dan setiap hari, setiap malam dalam ibadat doa ini, kami akan selingi dengan kesaksian-kesaksian iman yang akan dibawakan oleh teman-teman, kerabat-kerabat dari keluarga besar Persaudaraan Devosi Maria. Dan pada malam hari ini kita juga ada keluarga besar kita yang akan memberikan kesaksian iman, seseorang yang sudah seperti keluarga sendiri, dan kita sapa nanti, tetapi sebelumnya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seperti sekarang ini Anda sedang menonton YouTube channel Persaudaraan Devosi Maria. Dan kami mohon dukungan Anda untuk dapat berpartisipasi untuk kelangsungan dan semangat Persaudaraan Devosi Maria dengan like, share, dan juga subscribe, supaya semakin banyak yang mengenal Persaudaraan Devosi Maria ini. Pada malam hari ini, kita kehadiran tamu spesial yang sudah seperti keluarga sendiri di dalam Persaudaraan Devosi Maria, yaitu Bapak Robi Pati Swensen. Itulah nama lengkapnya. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam, Pak Robi. Selamat malam, Bu Iren. Selamat malam semuanya. Apa kabar malam ini, Pak Robi? Baik, baik.
Sangat baik. Malam ini Pak Robi akan membawakan sebuah kesaksian yang saya sendiri sudah pengen sekali mendengar, tetapi sebelumnya mohon izin Pak Robi untuk saya boleh memperkenalkan Pak Robi kepada para hadirin yang berada di Zoom dan yang berada di YouTube channel, yaitu sedikit tentang Pak Robi. Pak Robi adalah, pertama nama lengkap Pak Robi, sebetulnya bukan hanya Robi Pati, tetapi Franciscus Robi Pati Swensen. Namanya begitu indah. Kadang-kadang saya berpikir, Pak Robi ada turunan apa ya, Indonesia 100% atau ada turunan yang lain, karena namanya begitu indah dan kebule-bulean ya Bapak Ibu. Nah, Pak Robi dari Paroki Santa Teresia, Jakarta. Beliau sangat aktif, saya mengenal beliau tidak berada dalam kesibukan pelayanan. Kadang-kadang saya harus hati-hati kalau menelpon beliau apakah ada di rumah duka atau ada di rumah sakit karena begitu devoted beliau kepada pelayanan beliau. Sangat aktif di pengurus Panti Werda Melania Pademangan, seorang lektor senior juga pengurus lektor pendampingan orang dalam sakratul maut, dalam keadaan kritis. Pak Robi juga sangat akrab dengan jenazah dan pasti Bapak Ibu paham maksud saya akrab dengan jenazah itu seperti apa. Itu bukan sesuatu yang Pak Robi hindari, justru itu sesuatu yang Pak Robi justru cintai dalam pelayanannya. Beliau juga adalah seorang katekis di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Salemba dan masih banyak lagi pelayanan dari Pak Robi ini. Namun daripada saya yang bercerita, kita serahkan kepada Pak Robi, waktu dan tempat. Pak Robi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Irene. Teman-teman, selamat malam. Hari ini saya ingin bersama-sama berbagi pengalaman iman tentang pelayanan hidup saya. Sekarang ini saya bersama beberapa ibu-ibu itu melayani di Panti Werda Melania Pademangan, yang khusus untuk lansia yang sakit. Dan sebelumnya, kenapa saya berkarya di Panti Werda, saya pertamanya diajak oleh seorang teman, seorang ibu yang sama-sama juga aktif di Teresia untuk melayani Panti Werda. Pertama saya tanya, Panti Werdanya apa? Beliau mengatakan Panti Werdanya non-mandiri. Saya tanya, non-mandiri maksudnya apa? Ya untuk yang sakit. Di dalam hati saya, nggak yakin. Mana mungkin sih bisa melayani orang yang yang sakit. Sementara Panti Werda yang mandiri saja, udah susah ngurusnya. Apalagi ini yang sakit. Akhirnya saya bersama 7 ibu-ibu, yaitu dari Teresia itu, ini lintas paroki juga. Dari Teresia itu saya, Ibu Titi, Bu Leda, Bu Noni, Bu Rina, berlima. Terus dari Bonaventura, Bu Astuti, dari keluarga Kudus Rawamangun, Bu Aswi, dari MBK Ibu Mary, terus datang lagi dari Stefanus, Dr. Enda, terus datang lagi dari Teresia Sito. Akhirnya kami bersama-sama berencana untuk membuka. Saya terus terang tidak yakin. Untuk itu saya mengajak kelompok saya ini, ibu-ibu ini, untuk yuk kita novena yuk, 3 Salam Maria. Kalau memang Tuhan menghendaki kita melayani dia, bagi oma opa yang sakit, maka Tuhan akan membuka jalan. Akhirnya kami survei kunjungan ke beberapa Panti Werda, termasuk sampai di Sukabumi, dan ternyata doa kami terkabul. Kami boleh membuka Panti Werda untuk orang-orang lansia yang sakit, itu di bekas klinik Melania di Pademangan yang sudah tidak dipakai. Klinik itu sudah tidak dipakai dan butuh perbaikan-perbaikan. Kami bermodalkan keyakinan dan doa.
kami mulai menghubungi donatur-donatur, teman-teman dekat kami untuk membantu dalam renovasi, mengecat, memperbaiki pintu, jendela. Ada yang tugasnya untuk mencari AC, mencari TV, tempat tidur, spray, orden, pokok semua kebutuhan panti. Karena kami modalnya tidak ada sebenarnya. Modal kami hanya nekat, mau melayani Tuhan, mohon Tuhan tunjuk jalan dan buka jalan. Ternyata banyak sekali donatur yang mau membantu. Pak Robi, Sehingga, ya, maaf banget saya potong sebentar. Pak Robi posisinya boleh berganti sedikit supaya tidak terputus-putus suaranya. Seperti kemarin-kemarin saja Pak posisinya. oke. Boleh? Coba lagi Pak, donasi. Tadi berakhir di donasi. Mohon maaf ya Pak Robi. Oke. Di semuanya akhirnya kita mendapatkan donasi dari orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu kami. Sudah jadi pada tahun 2015 bulan September, bertepatan dengan Hari Lansia, kami mulai menerima Oma Opa. Kami tidak memasang iklan, tapi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak sekali Oma Opa, keluarga-keluarga yang mau mendaftar untuk menitipkan keluarganya di tempat kami. Dengan doa pula, dengan novena terus-terusan, akhirnya kami dapat menerima pertama kali dengan 10 orang Oma Opa. Saya mulai belajar di sini. Saya mulai belajar masak untuk Oma Opa, sarapan, makan siang, makan malamnya, terus masak. Saya melihat kalau masakan saya pada makan siang atau sarapan itu dimakan Oma Opa habis, saya cuma mengucap puji Tuhan. Ya. Selama masak, saya selalu berdoa, Tuhan, buatlah masakan ini seenak mungkin, agar Oma Opa merasa senang memakan makanan ini. Bapak Ibu, dalam pelayanan saya di Panti Werda, saya banyak belajar untuk bersabar. Saya banyak belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur karena saya diberi kesehatan, dan saya diberi kesempatan untuk merawat, menjaga Oma Opa yang tidak bisa dijaga atau dirawat oleh keluarga mereka. Saya banyak belajar karena Tuhan selalu mendampingi, mendengar doa-doa saya. Doa-doa kami, para pengurus, doa-doa para perawat, yang umumnya masih muda-muda perawatnya, tapi dengan keyakinan bahwa kami, para pengurus, melakukan semuanya ini, pelayanan ini, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami sanggup, tapi semuanya karena Tuhan. Panti Werda Melania ini sekarang sudah berjalan 5 tahun tanpa kita terasa. Dan pada Panti Werda kami ini, kami menerima tidak batasan umur, tapi kami menerima bagi Oma Opa yang sakit yang perlu kami rawat. Oma Opa yang datang kepada kami tidak hanya orang Katolik, tapi ada orang Islam juga, ada orang Hindu, ada orang Konghucu. Tidak hanya dari Jakarta, tapi ada dari Singkawang, dari Medan, dari Padang, dari Pontianak, jadi dari bermacam-macam daerah. Kami menerima dengan tangan terbuka. Kami merawat dengan penuh kasih sesuai dengan semboyan kami. Kami melayani dengan penuh kasih. Itulah sekelumit mengenai pelayanan saya di Panti Werda hingga saat ini. Sampai saat ini, Oma Opa berada di Panti Werda ini 31. Kalau selama 5 tahun, itu kurang lebih sudah ada 62 orang. Sebagian sudah meninggal, sebagian pulang karena sudah sehat. Ya, tapi sebagian banyak yang sekarang masih ada 31 Oma Opa. Yang terdiri dari penyakitnya itu macam-macam, mulai dari kanker,
Alzheimer, stroke, demensia, dan macam-macam. Hanya yang kami tidak bisa terima hanya satu, TB. Itu saja. Nah, dalam pelayanan saya mendampingi orang-orang dalam sakaratul maut, saya belajar memberikan pengalaman saya kepada para perawat agar mereka pun juga bisa mendampingi oma opa pada saat oma opa mengalami drop atau mengalami penurunan kondisi. Dan mereka dengan senang hati berdoa. Saya biasanya mengajarkan kalau dalam keadaan begitu doanya ada koronka. Karena dengan doa koronka pasti ada kekuatan. Dan saya mengajarkan mereka juga untuk membersihkan jenazah, hias jenazah. Karena saya pun terpanggil untuk melakukan. Dan di samping itu juga pelayanan saya menjadi katekis di Rutan dan Lapas Salemba. Dan itu juga karena Tuhan. Saya bangga karena janji saya kepada Tuhan bahwa setelah saya selesai mengundurkan diri dari pekerjaan, saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan sama saya, Rob, sampai di sini. Dan saya janji sama Tuhan bahwa saya melayani untuk kemuliaannya kepada siapapun, oleh siapapun, dan dimanapun. Saya tidak memandang melayani itu untuk orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang tidak berada. Itulah yang membuat saya yakin bahwa keyakinan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang saya layani. Terima kasih. Ya, Pak Robi sangat terstruktur dan terbiasa menjadi pembicara, jadi waktu selalu tepat. Tapi Pak Robi, kita masih banyak waktu, Pak Robi. Boleh lebih diceritakan tentang kesulitannya, Pak, di melayani para jompo ini, Pak, supaya kami juga belajar untuk tahu tentang orang tua kami nantinya, Pak. Boleh sharing lebih lanjut, Pak? Silahkan. Kalau dibilang kesulitannya, sebenarnya nggak ada kesulitannya. Kalau kita mau menjadi pendengar, mau membuka hati dengan ikhlas. Yang utama adalah ikhlas. Ikhlas untuk melayani dan menerima oma opa itu, wajahnya kita lihat gambaran Tuhan Yesus. Jadi wajah Tuhan Yesus itu ada di oma opa. Walaupun kadang-kala saya pernah dibentak sama salah satu oma, ya, memang dia mungkin depresi karena depresi, jadi semua orang yang dekat sama dia, mendekati dia, langsung dia curiga. Pasti dia bentak-bentak. Ya. Sekali ini pernah saya suapin, tiba-tiba dia tepis tangan saya, nasinya jatuh. Saya sebagai manusia langsung saya hampir saya keluar kata-kata yang tidak baik. Setelah itu saya bilang, aduh oma, maaf ya oma, cepat-cepat saya masuk kamar, saya cuci muka, saya cuma bikin tanda salib. Itu yang menguatkan saya. Karena saya selalu berdoa, Tuhan beri saya kesabaran yang lebih dan lebih lagi. Karena menghadapi orang tua, saya belajar dari mereka, bahwa mereka akan kembali seperti anak-anak. Dan saya berpikir, orang tua, waktu kita kecil, waktu kita masih baby, dia merawat kita, dia menjaga kita, dia nggak tidur seharian kalau dia sakit. Sekarang tiba saatnya saya meluangkan waktu untuk mereka. Yang penting adalah satu, sabar dan ikhlas. Itu saja. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang saya kasih suapan itu dari Singkawang. Namanya Ama. Kanan paling atas. Dia paling kalau saya sengaja, saya suka bilang ini, aduh besok masak apa ya? Langsung dia yang komentar, cunyuk. Bapak Ibu tahu cunyuk kan?
babi. Terus saya bilang, dibikin apa ya? Kecap lah yo, katanya. Ya, nah, itu suara khasnya dia. Dan saya belajar dari dia, ya. Terus belajar juga dari oma opa yang lain bahwa ya memang kita harus ikhlas. Itu kunci utamanya. Itu Bu Iren. Ada lagi Bu Iren? Sepertinya Iren hilang ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Willem. Bagaimana dengan biaya? Apakah ada bantuan dari KAP atau ada donatur tetap atau dari keluarga? Biaya itu semua dari keluarga, Pak. Karena panti kami itu karyawannya itu semuanya S1 keperawatan D3 dan sekolah perawat. Dan itu juga kita tidak ada bantuan dari KAJ, tapi kita terdaftar di KAJ. Kita ada donatur tetap yang untuk hanya beberapa. Jadi kita ada subsidi silang. Kenapa kita ada biaya? Kita ada subsidi silang. Jadi ada beberapa yang tidak membayar. Ada beberapa yang tahun pertama bayar, tahun keduanya mandek-mandek, tahun ketiganya tidak bayar sama sekali. Dan ditinggali oleh keluarganya. Sehingga mau tidak mau kami tetap memelihara. Tidak mungkin kami memulangkan dia, tapi tetap kita memelihara. Karena di panti kami, itu sampai mereka menutup mata. Selain mereka sehat, dan keluarga mau membawa mereka kembali. Baik. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Lani bisa membantu menggantikan Iren. Oke, saya mencoba membantu Mbak Iren, mungkin ada sedikit gangguan. Terima kasih Pak Robi sudah memberikan kesaksian iman. Kalau tadi pertanyaan dari saya, kalau oma opa sakit, adakah rumah sakit rujukan yang sudah menjadi langganan dari Pak Robi dan teman-teman untuk oma dan opa ini kalau memang perlu dirawat di rumah sakit? Ada. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Carolus, Cikini, dan Husada. Dan sebelum oma opa masuk, itu kita biasanya menanyakan. Biasanya ke rumah sakit mana? Ada BPJS nggak? Ya. Gitu. Dan biayanya, Pak Kris, kita biayanya itu satu kamar ada yang 7,5 juta per bulan ya. Oke. Berisi dua orang kamar mandi dalam. Ada yang 6,5 juta, 2 orang kamar mandi di luar, dan satu kamar 4 orang itu 5,5 juta. Kenapa dibilang mahal ya bayarnya? Ya. Kenapa? Karena kita harus membayar tenaga kesehatannya, para perawatnya. Karena kami 3 shift. Jadi oma opa itu dijaga 3 shift, pagi, siang, dan malam. Dokter datang rutin tiap hari Selasa dan hari Sabtu. Hari-hari lainnya itu kita kebetulan sebelah kita ada klinik, dan kalau ada apa-apa langsung ke dokter klinik. Oh. Oke banget. Ada oma. Dan fasilitas kita satu kamar itu ada AC dan ada TV. Oh. Dan rutinitasnya mereka biasanya oma opa itu bangun itu jam 3 subuh udah bangun. Tapi tidak boleh keluar dari kamar. Kita kasih teh, dikasih biskuit untuk sambil nonton. Nanti baru jam 5 mereka bangun, mandi, dikeluarkan dari kamar. Mandi, jam 7 itu sarapan. Sesudah sarapan itu mereka
jemur, jam 8 mereka jemur sampai setengah 9. Dan pada waktu mereka jemur, mereka mendengarkan firman. Jadi perawatnya itu bergantian per tiap hari membawakan firman. Pak Robi menyambung Mbak Lani tadi, di panti ini selain tadi yang Mbak Lani tanyakan, boleh nggak sih kami tahu, apalagi Pak fasilitasnya dan ada biaya dan biayanya berapa Pak, kalau boleh kami tahu? Biaya fasilitasnya itu tadi saya katakan, satu kamar fasilitasnya ada TV, AC tiap kamar, terus ada yang 2 kamar, satu kamar 2 orang plus kamar mandi dalam, ada satu kamar 2 orang kamar mandi luar, satu kamar 4 orang kamar mandi luar. Dan kita itu dibagi oma-opa yang SOS 1, SOS 2, SOS 3. Jadi yang dibilang SOS 1 itu adalah yang perlu perhatian banget. Itu letaknya persis di pos perawat. Kita mempunyai 2 pos. Gitu. Jadi yang tidak terlalu perlu perhatian itu taruhnya di agak jauh dari perawat. Oke, Pak Robi, kalau kita menyambung kembali kepada kesaksian iman Pak Robi, pernah jenuh nggak sih Pak? Pernah jenuh. Jenuh kenapa? Karena saya tidak bekerja lagi sekarang. Sekarang ini saya ada asisten yang untuk masak. Ya. Jenuhnya itu karena kebiasaan masak untuk oma-opa. Terus sekarang ada asisten. Jadi kadang-kala saya datang pagi-pagi, saya lihat asisten saya lagi masak sarapan, saya yang masak untuk makan siangnya. Karena mungkin sudah terbiasa melayani oma-opa ya. Dan biasanya saya begitu mereka makan siang, mereka bagiin pembagian makanannya itu di piring-piring oma-opa, saya selalu lihat mereka bagiinnya bagaimana. Ya. Kalau pernah jenuh, saya boleh tanya nggak Pak? Pernah lelah Pak? Iren. Ya. Iren. Nampaknya Pak. Ya, jenuh Pak. Tadi Bapak sudah ceritakan. Kalau pernah lelah Pak, bagaimana Pak? Mungkin saya tidak boleh bilang lelah, tidak boleh bilang capek dalam melayani Tuhan. Ya. Karena pelayanan saya janji sama Tuhan saya tidak boleh capek. Karena Tuhan sudah memberikan kesehatan. Contoh, saya bisa waktu itu saya pernah seringkali saya melayani orang meninggal itu sehari sampai 3 kali. Seminggu sampai 3 kali. Sehari saya dipanggil untuk memandikan jenazah, memerias jenazah itu bisa. Kadang-kala sehari bisa 2-3 kali. Dan itu bisa pagi jam 4 saya dipanggil, akhirnya sudah selesai baru pulang jam 6. Biasanya saya habis merias, saya sampai selesai masukin peti dan masuk ke ruangan baru saya pulang. Begitu saya pulang baru saya mandi, dapat telepon lagi untuk merias lagi, pergi lagi. Ya, walaupun saya hanya tidur mungkin satu hari itu 3 jam, tapi saya merasa bahwa saya terbangun kalau ada telepon, otomatis kalau minta bantuan itu mengenai kematian, pasti saya terbangun. Ya. Walaupun hanya tidurnya 2 jam, 3 jam. Makanya kadang-kadang saya tidur tuh hanya jam 1, jam 3, jam 4 saya udah bangun. Nah, itu saya tahu betul sudah, tuh Pak Robi. Udah terbiasa. Subuh selalu sudah bangun Pak Robi. Betul sekali ini Bapak ya, Ibu. Begitu. Karena kesaksian saya 3, sendiri ini. Ya, Pak Robi, tapi Pak Robi menjalankan semua ini tentu dengan jenuh lelah apapun itu dengan penuh kebahagiaan ya Pak? Dengan happy, tersenyum, ya walaupun kecapean ya tersenyum aja ya. Dan kadang-kala yang saya suka sedih kalau saya melayani kematian, saya ditanya sama keluarga atau sama wakil keluarga, Pak, nanti saya bayar Bapak berapa ya? Yeah. Langsung saya nangis. Saya nangis. Karena saya janji sama Tuhan, saya hanya minta agar saya didoakan supaya saya sehat untuk melayani Tuhan.
Amin. Karena saya takut memasang tarif. Karena kalau saya memasang tarif, saya takut kalau semua membayar sesuai yang saya minta, Tuhan mengatakan sama saya, Rob, sudah, saya masuk rumah sakit, pengeluaran dari rumah sakit itu mungkin lebih yang saya terima. Oleh karena itu, saya tidak pernah minta memasang tarif. Saya cuma minta, kalau ditanya itu, saya cuma mengatakan bahwa doakan saya, supaya saya sehat, saya bisa melayani itu. Itu aja yang saya minta. Itu bayarannya. Dan mereka umumnya keluarga itu hanya langsung merasa aneh ya, mungkin ada seorang yang mintanya cuma itu. Dan biasanya saya kalau diminta bantuan itu, saya tidak pernah merepotkan orang yang keluarga yang berduka. Karena saya tahu bahwa orang-orang keluarga yang kehilangan atau ditinggal pasti mengalami blank. Tidak tahu harus berbuat apa. Bingung. Apalagi kalau ditinggal pas dari rumah sakit. Saya selalu miris, sedih kalau mereka masuk ke rumah sakit, ke rumah duka yang langsung menyodorkan paket yang begitu besar. Karena kebanyakan keluarga-keluarga yang saya layani dalam kematian, mereka selalu mengeluh. Mengeluhnya, ternyata mahal ya Pak Robi, masa ini sampai segini kita baru keluar rumah sakit. Saya mendengar itu, saya langsung rasanya, ya Tuhan, saya cuma tidak bisa bilang apa-apa. Makanya waktu saya mendengar Carolus membuat rumah duka, saya mengatakan sama Romo Alex dan Romo Gunadi, saya cuma minta agar satu lantai itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Jangan dibuat komersil. Jadilah rumah duka Carolus pelayanan bagi umatnya. Itu saya minta sama Romo Alex dan Romo Gun yang bekerja di Carolus. Ya, Pak Robi, luar biasa kesaksian iman sharingkan kepada kami menjadi sebuah kekayaan untuk kami terus belajar. Sebagai penutup, Pak Robi, banyak ceritanya di balik foto-foto semua ini yang sudah kami persiapkan malam ini. Boleh Pak Robi ceritakan secara sepintas, Pak, foto-foto yang sudah disiapkan ini. Ciko bisa dibantu, dan mungkin sambil Pak Robi bercerita, nanti penutupnya mungkin Romo bisa memberikan peneguhan singkat, Romo Santoso. Silakan Pak Robi, ini foto dengan Bapak Kardinal, bisa diceritakan Pak Robi? Ini adalah perayaan Paskah. Setiap tahun itu Bapak Kardinal itu membuat perayaan Paskah bagi semua petugas karyawan panti Sekeuskupan Agung Jakarta. Wow. Nah, ini bersama para perawat, karyawan, kita berfoto karena setiap panti itu dikasih kesempatan untuk berfoto bersama dengan Bapak Kardinal. Ya. Ini adalah pemberkatan Gua Maria yang dilakukan oleh Romo Anton OFM yang sekarang bertugas di Paroki Depok. Ini para perawat kami. Nah, ini semua perawat dan juga pengurus. Ini adalah seragam kami. Nah, yang di atas itu adalah para pengurus. Jadi saya, Ibu Titi, Ibu Mary, Ibu Noni, Ibu Aswi, Ibu Astuti, Bu Rina, Bu Leda, Sito. Terus yang di bawah itu adalah semuanya karyawan. Dan di paling bawah lagi itu adalah pengurus kami ini. Lagi action katanya. Ya. Itu di depan Gua Maria. Nah, ini foto yang saya pengen banget share untuk Bapak Ibu sekalian. Ini adalah foto para lansia di kami. Saya pernah dimarahi oleh yang sebelah kiri itu foto. Nah, ini adalah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang saya lagi kasih makan, terus sebelahnya, saya pernah dimarahin sama ibu itu. Itu yang tadi saya bilang, saya dimarahin, ditepis, ya. Tapi dia seorang pendoa.
Jadi kalau dia marah-marah, aku bilang, sini. Ai, sini Ai. Saya bilang ya, saya biasa panggil dia Ai atau Tante. Sini, doa yuk, kita doa rosario. Bapak Ibu tahu, setelah dia doa rosario, saya sudah selesai 50 rosario, Salam Maria, dia bisa 150 sampai 200. Jadi 4 kali putaran. Wow. Dan setelah dia, saya langsung bilang, koronka. Dia bisa 3 kali koronka. Setelah itu, dia tenang. Jadi kalau dia stresnya mulai datang, saya suruh doa. Setelah selesai, akhirnya dia tenang. Dan dia selalu panggil saya boy. Kenapa tuh, Pak? Boy. Boy. Dia panggil Jadi saya anak panggil Pak Robi boy. Iya. Yang foto selanjutnya, Ciko. Nah, ini potong rambut, Pak. Ini potong rambut. Itu juga perawatnya yang potong. Jadi Luar perawat biasa. kami tuh ada yang bisa potong rambut om. Next, Ciko. Ini sudah yang tadi ya, yang Nah, awal ini, penjelasan. Ya. Sama ini juga Oma, Opa. Ini waktu lagi misa. Oke. Jadi kita biasanya sebelum pandemi, kita misa sebulan sekali. Nah, ini dengan Romo Widi. Iya. Ya, Romo Widi ini tantenya itu tinggal di panti kami. Umurnya 98. Nah, ini pesta Paskahan bersama Bapak Uskup. Ini kami dengan Romo Philips OFM. Kita memakai baju kuning semuanya. Diadakan di Aula Vincentius. Keramat ya, Pak ya. Ini Nah, ini pengurus juga, Pak? Ini setiap kali datang. Hah? Ini pengurus juga? Ini donatur. Ya, saya pengurus ini donatur. Ya. Jadi ada kunjungan, mereka memberikan donasi. Nah, ini contohnya donasi yang mereka berikan. Baik, dan ini pelayanan Pak Robi sebagai lektor ya, Pak ya? Ya, di Pejompongan dengan Romo Rafael. Ini pada belum lama, masih pandemi. Nah, ini baptisan di ini baptisan di Rutan Salemba bersama Romo Agung dari Paroki Keramat. Sampai sekarang masih terus, Pak, baptisan membimbing calon baptis untuk lembaga pemasyarakatan masih terus ya, Pak ya? Terus. Luar biasa. Baik, Pak Robi, kesaksian yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, tiada henti dari saya kenal Pak Robi hingga sekarang, dan berbagai macam pelayanan yang Pak Robi berikan kepada lansia, kepada orang muda, kepada kami semua di sini. Terima kasih Pak Robi atas kesaksian yang telah Bapak berkenan berikan kepada malam ini. Mungkin Pak Romo Santoso mau memberikan sedikit peneguhan kepada kami semua di sini. Romo Santoso, monggo. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam dari saya, Romo Petrus Santoso SCY. Saat ini saya bertugas di Hong Kong sebagai seorang misionaris. Ada beberapa hal yang saya kira bisa menjadi gambaran bagi kita. Tentu pertama-tama saya menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya untuk Pak Robi atas teladan dan kesetiaannya dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pelayan. Hal yang menarik yang harus saya katakan yang pertama adalah sama juga dalam istilah di Hong Kong, ketika kita melayani, tidak boleh kita mengatakan lelah. Ada dalam bahasa Kantonis disebut dengan sanfu,
Tapi kalau sanfu itu artinya romo. Tapi ada istilah yang sanfu, tunsnya naik, itu namanya capek. Jadi kalau seorang romo mengatakan sanfu, kalau ada umat yang dengar kata itu, mereka langsung bilang, tidak boleh romo. Sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang gembala, jangan ada kata-kata keluar dari mulut seorang pelayan itu lelah. Itulah sebabnya ada judul lagu itu kan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, dan seterusnya. Jadi memang kalau kita sudah mempunyai niat untuk melayani, jangan sampai keluar dari mulut kita itu kata lelah. Maka tadi sebagai seorang gembala di Hongkong tidak boleh mengatakan sanfu, lelah, capek. Tidak boleh. Tapi kalau sanfu, boleh. Itu adalah romo, gembala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu dari pengalaman Pak Robi saya bisa menangkap. Sebagaimana ditulis di dalam Matius bab 10 ayat 8. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Saya kira itu potret yang bisa saya lihat dalam diri Pak Robi. Karena tadi kalau kita lihat pelayanannya itu kan sangat luas sekali. Dan saya kira kalau mau dimaknai benar-benar Pak Robi mempunyai pengalaman, aku telah menerima dengan cuma-cuma, maka akan saya berikan juga dengan cuma-cuma. Atau dalam bahasa Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tertarik saya dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Robi dalam pengalamannya. Dan kita tentu semua akhirnya muara dari pelayanan kita sebenarnya sudah ditegaskan dalam Matius bab 25 ayat 42 sampai 43. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku ada di penjara, kamu mengunjungi aku. Dan di sini saya tambahkan, karena pelayanannya Pak Robi itu untuk orang-orang jompo, saya minta izin kepada Tuhan Yesus. Saya mau mengatakan tambahan kalimat, ketika aku tua, kamu merawat aku. Ketika aku lansia, kamu memperhatikan aku. Jadi itu poin yang berikutnya. Lalu yang terakhir yang ingin saya teguhkan adalah dalam pelayanan itu memang tidak hanya memulai, tapi juga ada proses di mana kita berjalan dan diakhiri. Dan intinya bersama dengan Tuhan Yesus. Maka ada istilah start with Jesus, walk with Jesus, and end with Jesus. Kita mulai dengan Yesus, kita berjalan dengan Yesus, dan kita mengakhiri juga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saja tanggapan yang bisa saya berikan. Sekali lagi salut untuk Pak Robi, dan kita juga berdoa untuk pelayanan Pak Robi selanjutnya. Tetap sehat. Tentu oma-omanya jangan diminta itu hanya koronka, itu harus diingatkan juga itu corona, supaya hati-hati dan jaga kesehatan. Begitu saja. Terima kasih Romo Petrus Santoso SCJ, dan juga terima kasih kepada Pak Robi yang luar biasa sekali pembelajaran yang Pak Robi berikan kepada kami. Selalu bangga untuk mengenal Pak Robi dan selalu bangga menjadi kawan Pak Robi. Ya Bapak Ibu, demikian kesaksian iman pada malam hari ini. Mohon maaf atas koneksi yang kurang baik pada malam hari ini, dan mari kita lanjutkan dengan ibadat doa dan doa corona yang akan dibawakan oleh Henry. Kami persilahkan. Doa memohon pelindungan dari wabah virus corona. Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh besar. Kami bersyukur atas kasih-Mu itu, terutama karena Engkau menganugerahkan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami prihatin atas wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan kehidupan kami. Next. Dengan penuh kerendahan dan keyakinan, kami mohon pelindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang terkena wabah ini,
sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang telah meninggal, anugerahkanlah istirahat abadi dalam kerajaan-Mu. Jagalah dan lindungilah para dokter, perawat, tim medis, dan para relawan yang membantu mengatasi pandemi ini. Karuniakanlah rahmat kesehatan kepada kami, dan singkirkanlah pandemi corona ini dari muka bumi. Ya Roh Kudus, ubahlah kekhawatiran dan ketakutan kami menjadi pengharapan dan kekuatan dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan mengakhiri doa novena 10 kali Salam Maria ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Romo Petrus Santoso SCY untuk memberikan berkat penutup. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, pekerjaan kita, dan istirahat kita pada malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena 10 Salam Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Ya, terima kasih Romo Petrus Santoso SCJ atas surprise-nya pada malam hari ini, berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan semoga nggak kapok Romo untuk berkenan memberikan surprise lagi di hari-hari selanjutnya. Dan juga kami ingin mengundang Romo nanti, sudah tentunya di bulan Oktober 2020 untuk perbincangan yang lain lagi nanti Romo topiknya. Terima kasih juga untuk Novi dan Handri yang sudah memimpin, dan terutama teristimewa terima kasih untuk Pak Robi yang sudah memberikan sharingnya dan berkenan membuka hatinya bagi kita semua pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu leave dari Zoom ini dan dari YouTube channel, besok kita akan melanjutkan dengan novena hari kelima, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Moderator besok adalah Bapak Sony Prakoso, dan pemimpin ibadatnya adalah Ibu Ika. Jawabannya besok Ciko, dan kita akan mendengarkan, kita belum pasti tahu apakah jadwalnya akan bisa dengan perbedaan waktu yang ada di Amazon. Kita mungkin akan menghadirkan Romo Ramlan SVD yang bertugas di Amazon, atau mungkin kita akan mendengarkan kesaksian dari yang lain. Jadi Bapak Ibu mohon ditunggu besok surprise-nya siapa, pasti ada yang memberikan sharing, kesaksian, atau pengalaman lainnya. Dan doa corona oleh Ciko, dan juga kita akan mendapatkan berkat penutup mungkin dari Romo Ramlan, atau kita belum tahu. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Bu Rini terima kasih sudah hadir di sini. Dan sebelum kita semua pamit, dibuka semua karena kita akan foto bersama dengan Romo. Tadi saya lihat Romo Petrus Santoso sudah ngangguk-ngangguk waktu saya bilang moderatornya Pak Sony, berarti besok mungkin datang lagi ya Romo ya. Jadi kalau Romo nggak bisa tidur besok, silahkan langsung masuk ke persaudaraan Devosi Maria ini Romo. Ya, semua dibuka videonya.
Masih ada 6 yang belum membuka video. Ayo jangan malu-malu, masih ada 6 peserta yang belum membuka videonya. Masih ada 4 peserta yang belum membuka videonya. Yang pakai. Susah doang payah